Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 dan 5 dari kelas 12 akan mengajak kalian belajar dan diskusi bersama mengenai praktikum pengujian sel volta terhadap buah lemon. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fernando Prasetyo dari absen 13. Nama saya Maulana Ilham Alamin, absen 22. Nama saya Muhammad Fadan Anas, nomor absen 24. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Firsa Sartianza, absen 25. Saya Maulana Akhtar Firmansyah, absen 21. Dan saya Muhammad Nabil Ramadan, absen 23. Saya Muhammad David Putra, absen 26. Dan saya Muhammad Ilham Pamungkas, absen 27. Dan saya Nomor Jori, absen 31. Perkenalkan nama aku Najwa Aulia, absen 29. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Najwa Khairunisa, absen 30. A. Tujuan 1. Untuk meningkatkan pemanfaatan buah lemon sebagai energi listrik untuk membuat baterai. 2. Untuk membuktikan prinsip kerja sel volta dalam buah lemon. Sel galvani atau disebut juga dengan sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Reaksi redoks spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta. Sel volta adalah rangkaian sel yang dapat menghasilkan arus listrik. Dalam sel tersebut terjadi perubahan dari reaksi redoks menghasilkan arus listrik. Sel volta terdiri atas elektroda tempat berlangsungnya reaksi oksidasi yang disebut dengan anoda dan tempat berlangsungnya reaksi reduksi yang disebut dengan katoda. Buah lemon atau jeruk merupakan alternatif larutan elektrolit karena mengandung senyawa asam sitrat. Oleh karenanya, lemon bisa menghasilkan listrik. Untuk mengetahui berapa volt yang dihasilkan dari buah-buahan tersebut, maka dari itu diterapkan prinsip sel volta dengan melakukan penelitian pada buah yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi, di mana dalam penelitian rangkaian sel volta ini pada buah lemon terdiri atas koin yang bertindak sebagai katoda, paku sebagai anoda, dan kandungan yang terdapat dalam buah tersebut yang berperan sebagai elektrolit. Sebaliknya, kabel yang berada di ujung dihubungkan dengan paku, maka akan bermuatan negatif karena paku sebagai anoda. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang bakal kita gunakan dalam praktik ini. Yang pertama, untuk bahannya kita menggunakan buah, yaitu jeruk lemon. Kita menggunakan 4 buah jeruk lemon. Selanjutnya ada uang koin. Ini uang 500 yang warna emas, uang logam. Kita menggunakan sesuai dengan jumlah jeruknya, yaitu 4 buah. Selanjutnya ada paku. Paku juga kita menggunakan sesuai jumlah lemonnya, yaitu 4 buah. Lalu ada
kabel ini kabel penjepit buaya seperti ini. Lalu untuk mengetes arus listriknya kita menggunakan lampu LED. Selanjutnya untuk alat kita hanya menggunakan pisau untuk melubangi si lemonnya untuk kita masukkan uang logamnya. Oke, baik, tadi itu alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan langkah kerja tentang pengujian sel volta pada lemon. Langkah pertama yaitu iris buah lemon agar memudahkan untuk memasukkan koin ke dalamnya. Langkah selanjutnya, masukkan koin ke dalam buah lemon yang sudah diiris. Langkah ketiga, kemudian masukkan paku ke dalam buah lemon. Dan ini dilakukan kepada 3 lemon selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan menggabungkan dengan kabel buaya. Yang pertama, cabitkan ke koin dan ke paku secara berulang. Langkah selanjutnya, untuk memastikan adanya arus listrik, kita mengecek pakai lampu LED ini. Ini teman-teman, sudah nyala. Ini adalah hasilnya. Demikian penjelasan tentang langkah kerja dari kami. Jadi, pada hasil tabel pengamatan, jika kami mencoba menggunakan satu buah lemon, maka lampu tidak akan menyala. Yang selanjutnya ada pembahasan. Cairan pada buah lemon mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Maka untuk mengalirkannya dibutuhkan kutub positif dan negatif yang kemudian disambungkan ke lampu LED untuk indikator bahwa listrik mengalir. Praktikum ini menggunakan prinsip sel volta. Kami menggunakan koin kuning yang terbuat dari tembaga Cu sebagai kutub positif, yaitu katode, yang ditancapkan pada daging buah lemon. Kemudian paku yang terbuat dari besi dengan rumus Fe kami tancapkan pada sisi. Pada sisi berbeda, buah lemon tersebut sebagai kutub negatif atau anode. Kedua kutub tersebut dihubungkan dengan kabel dan lampu LED di antara kabel tersebut. Ketika ada aliran ion-ion, maka arus listrik dapat dihantarkan sehingga dapat menyalakan lampu. Semakin banyak jumlah buah lemon yang digunakan dalam rangkaian, maka semakin besar pula tegangan yang dihasilkan dan semakin terang pula lampu yang menyala. Reaksi yang terjadi di katode dan anode adalah sebagai berikut. Reaksi redoks dalam sel volta dari buah. Dalam katode uang koin terjadi reaksi karedoksi yang menghasilkan Cu2+ plus 2 elektrolit menghasilkan Cu. Yang kedua, dalam katode paku Fe terjadi reaksi A-oksidasi menghasilkan Fe dan menghasilkan Fe2+ plus 2 elektrolit dengan reaksi total Cu2+ plus Fe menghasilkan Cu plus Fe2+. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari praktikum yang telah dilakukan yang pertama adalah
buah lemon dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik sederhana karena kandungan asamnya yang berfungsi sebagai elektrolit alami. Dengan memasukkan 2 elektroda ke dalam lemon, reaksi kimia yang terjadi memungkinkan terbentuknya arus listrik. Hal ini menunjukkan bahwa lemon dapat berfungsi sebagai baterai alami. Kesimpulan yang kedua yaitu percobaan ini menunjukkan cara kerja sel volta, di mana reaksi redoks antara 2 elektroda dalam elektrolit yaitu cairan lemon dapat menghasilkan aliran elektron. Reaksi oksidasi dan reduksi di setiap elektroda menciptakan perbedaan potensial yang menghasilkan arus listrik. Ini menunjukkan bagaimana sel volta bekerja di dalam buah lemon. Nah, dengan demikian, melalui praktikum sel volta ini, kita dapat membuktikan bahwa buah-buahan, khususnya lemon, dapat menghasilkan listrik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nuning Luciana yang telah memberikan bimbingan dan semangat kepada kami. Semoga pengetahuan ini dapat menginspirasi kami untuk terus belajar dan bereksperimen. Every time is an opportunity. If you fail now, then one day you'll definitely succeed another time. Yang artinya, setiap waktu adalah kesempatan. Jika kamu gagal di waktu sekarang, maka suatu hari kamu pasti akan berhasil di waktu yang lain.